Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi Cahya Pratama dari PJJ Teknik Telekomunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian workshop dasar jaringan komputer untuk dengan judul pengamatan sinyal seluler dari BTS terdekat. Dengan dosen pengampu Bu Oki Puspitroni STMT. Disusun oleh saya, Rinaldi Cahya Pratama, NRP 2223610402. Untuk yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi telekomunikasi seluler, khususnya jaringan LTE, telah menjadi tulang punggung komunikasi digital modern. Dengan kualitas layanan jaringan seluler yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat pengguna, yang pada dasarnya ditentukan oleh faktor-faktor seperti jarak dari BTS, kemudian kondisi propagasi, dan lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut saja dengan pembahasan yang pertama, yaitu metode penelitian. Untuk alat dan perangkat yang saya gunakan menggunakan smartphone dengan aplikasi network seluler, Infolite, kemudian Netmonster, dan OptSignal. Kemudian ada Google Maps untuk menentukan koordinat dan jarak, dan speed test untuk pengukuran performa jaringan. Kemudian ada parameter yang diukur. Untuk parameter yang diukur ada RSRP, kemudian RSRQ, RSNR, SINR, PCI, kemudian band, dan terakhir TAC. Kemudian ada throughput, yaitu download dan upload. Kemudian latency. Kemudian jarak ke BTS kurang lebih 1,8 km. Kemudian tinggi BTS-nya 30 meter. Kemudian frekuensinya menggunakan frekuensi band 3 dengan MHz kurang lebih di 1800. Kemudian DL-nya ada di 1750,5 MHz, kemudian UL-nya ada di 1646,5 MHz. Untuk hasil pengukuran kali ini saya akan menunjukkan hasil dari pengukuran yang saya cek melalui smartphone. Untuk yang pertama, lokasinya ada di sini, kemudian BTS-nya di sini kurang lebih itu 1,8 km. Kemudian untuk network seluler, untuk hasilnya minus 91 dan minus 100. Kemudian jaringan yang saya gunakan jaringan XL 4G LTE. Dan ini untuk lokasi saya dan jarak dengan BTS kurang lebih 1,8 km. Oke, lanjut. Kemudian informasi lokasi dan parameter. Untuk lokasi saya ada di Desa Kaliharjo. Jarak ke BTS-nya kurang lebih 1,8 km. Kemudian tinggi BTS-nya kurang lebih 30 meter. Operator sinyal yang saya gunakan adalah XL Axiata. Kemudian B-nya menggunakan band 3 dengan nilai 2100 MHz. Kemudian RFCN ada di 1325. DL-nya 1750,5 MHz, kemudian UL-nya 1646,5 MHz. Kemudian bandwidth-nya ada di 15 MHz. Untuk data performa jaringan, untuk parameternya yang pertama ada RSRP dengan nilai minus 95 desibel. Kemudian ada SINR dengan nilai 6 desibel dan RSRQ dengan nilai minus 12 desibel. Kemudian ada PCI dengan nilai 131. Kemudian untuk download speednya ada di 119 MB per second. Kemudian untuk upload speednya ada di 56,6 Mbps. Dan latensinya ada di 52 megasecond. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan analisis link budget berdasarkan data hasil. Untuk perhitungan thermal noise-nya ada di 20 MHz. Thermal noise-nya minus 174 ditambahkan 10 kali log 10 atau bandwidth-nya.
minus 174 kali 10 dengan log bandwidth-nya 15.000. Untuk hasilnya kita mendapatkan 71,76. Kemudian ditambahkan menjadi hasil 102,2 desibel. Untuk selanjutnya download link budget dengan parameter transmitter I0B dengan parameter TX power 23 desibel, kemudian TX antena gain ada di 18 dBi, kemudian sistem loss ada di 3 desibel, kemudian EIRP-nya ada di 61 dengan keterangan 46 tambah 18 dikurang 3. Kemudian untuk UI noise figure-nya ada di 7 desibel, kemudian thermal noise-nya ada di minus 101,0 desibel, dan SINR-nya ada di 6 desibel, kemudian receiver sensitivity-nya ada di minus 96,8 dengan perolehan 7 ditambah 101,0 ditambah 14. Kemudian interference margin-nya ada di 3 desibel, kemudian kontrol channelnya overheat-nya ada di 2, RX antena G-nya ada di 18, kemudian body loss-nya ada di 0,4, dan measured RSRP-nya ada di minus 95, kemudian actual patch loss-nya ada di 136,4 dengan perolehan 23 ditambah 96,8. Kemudian MAPL available-nya ada di 156 dan margin download link-nya ada di minus 0,2 desibel. Untuk selanjutnya kita membahas tentang UP-Link budget. Untuk parameternya UI TX power-nya ada di 23, kemudian TX antena G-nya 0, body loss-nya 0, kemudian EIRP-nya 23. INB noise figure-nya ada di 2,2, thermal noise-nya ada di minus 101,0, kemudian UP-Link SINR-nya ada di 2, receiver sensitivity-nya ada di minus 96,8, kemudian interference margin-nya ada di 3, TMAG-nya ada 2, RX antena G-nya dengan nilai 18, kemudian sistem loss-nya 0,4, dan UP-Link MAPL-nya ada 140,4. Kemudian untuk estimate spat loss-nya ada di 156. Dan yang terakhir ada margin UP-Link-nya ada di minus 15,6. Untuk selanjutnya ada analisis propagasi model COS 231 atau HATA. Untuk perhitungan T-oriental patch loss-nya dengan rumus L sama dengan 46,3 ditambah 33,9 dikali log 10. Log 10-nya 1842,5. Kemudian dikurang 13,82 dikali log 10. Log 10-nya ada di nilai 30, kemudian AHR-nya ada di 44,9 dikurang 6,55, kemudian dikali log 10 30 tadi nilai ini, dan kemudian dikali dengan log 10 sama dengan 1 ditambah 0. Kemudian untuk perolehan nilainya ada di 0,5315. Untuk perhitungan AHR-nya dengan rumus ini menghasilkan nilai 0,043886 dB. Kemudian substitusi semua nilainya ditambahkan semua memperoleh hasil 155,3 desibel. Kemudian ada perbandingan patch loss-nya. Untuk perbandingannya dengan parameter T-oriental patch loss dengan nilai 155,3 desibel dengan mode COS 231 atau HATA, jaraknya 108 km. Kemudian aktual patch loss-nya ada di 156,0 desibel dengan hasil pengukuran 61 ditambah 95. Kemudian action loss-nya ada di 0,7 desibel.
sangat kecil sesuai dengan prediksi sebelumnya. Kemudian kita lanjut dengan analisa hasil pengamatan sinyal. Untuk analisa yang pertama, kondisi sinyal secara keseluruhan. Berdasarkan pengukuran di Desa Ngerau, kualitas sinyal XL Axiata berbeda dalam kategori buruk dengan parameter. Untuk RSRP-nya ada di minus 95 dBm, kemudian SINR-nya ada di 4 dB, dan RSRQ-nya ada di minus 12 desibel, dan jarak ke BTS-nya kurang lebih 3,4. Kemudian analisis link budgetnya, download marginnya ada di minus 21,0 dB, kemudian UP-Link marginnya ada di minus 15,6, dan kedua margin negatif menunjukkan ketidakseimbangan link budget yang signifikan. Kemudian UI kesulitan berkomunikasi efektif dengan BTS pada jarak ini. Untuk selanjutnya analisis propagasinya, patch loss-nya teoritis, KOS cost-nya 231 HT dengan nilai 155,3 desibel, patch loss-nya 156,0 dB dengan selisih hanya 0,7 dB, membuktikan akurasi model propagasi dengan jarak 108 km menjadi penyebab utama patch loss. Dan untuk kualitas layanannya diperkirakan sangat rendah, latensi tinggi dan koneksinya tidak stabil. CQI 5 mengindikasikan modulasi dan loading scam yang minimal. Dan penyebabnya untuk yang pertama ada jarak BTS yang terlalu jauh, kemungkinan adanya obstruksi ringan di area rual. Kemudian ketinggian BTS 30 meter tidak cukup optimal untuk jangkauan jarak jauh. Jadi kesimpulannya, sinyal XL Axiata di lokasi pengukuran sangat lemah dan tidak memadai untuk layanan data yang stabil. Diperlukan juga solusi penguatan sinyal atau penggunaan BTS yang lebih dekat untuk perbaikan kualitas layanan. Dan hasil pengukuran konsisten dengan prediksi teoritis menginformasikan bahwa jarak merupakan faktor penentu utama kualitas sinyal. Untuk lokasi pengamatannya saya kasih di lampiran untuk linknya, kemudian lokasi BTS-nya juga sudah saya cantumkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.